Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Sasa Putri dengan NIM B1B1211109. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pajak provinsi, terkhusus di Provinsi Jambi. Pajak provinsi terbagi menjadi 5 jenis pajak. Yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan untuk seluruh jenis kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun udara. Pajak kendaraan bermotor dibayarkan di muka dan dibayarkan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun kemudian. Objek pajak kendaraan bermotor ialah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dari luar provinsi yang berasa di Provinsi Jambi lebih dari 90 hari. Lalu subjek pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau ahli warisnya atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Selanjutnya ada pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terkait dengan perjanjian kerjasama dua pihak atau pembuatan sepihak atau masalah akibat pembelian, beli menukar, hibah, warisan atau masukan ke dalam badan usaha. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor ialah kendaraan bermotor beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 atau 5 gross tonnage sampai dengan GT7. Kendaraan bermotor pribadi, angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI ataupun Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lainnya. Kendaraan yang ketiga itu kendaraan bermotor luar daerah yang digunakan lebih dari 3 bulan secara terus-menerus. Lalu, subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi, ahli waris, dan badan yang menguasai atau memiliki. Yang ketiga adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dipungut atas bahan bakar kendaraan yang disediakan atau yang dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan yang beroperasi di atas udara. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor ialah bensin. Bensin itu ada bensin premium, Pertamax atau Premix, solar, dan gas. Lalu subjeknya adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Yang pertama itu wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Lalu yang kedua itu pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Lalu yang ketiga ialah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor baik dijual maupun untuk digunakan sendiri. Yang keempat, penyedia bahan bakar kendaraan bermotor diwajibkan melaporkan harga jual setiap saat bila terjadi perubahan harga. Lalu yang keempat ada pajak air permukaan atau PAP. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah ialah pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, dikecualikan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat. Dan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Subjek pajak dari pengambilan pemanfaatan air bawah tanah sendiri ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Lalu yang terakhir ialah pajak rokok. Pajak rokok Provinsi Jambi adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah Provinsi Jambi terhadap produksi, penjualan, ataupun distribusi rokok di wilayah provinsi tersebut. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah provinsi untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, serta layanan publik di wilayah tersebut.
Pajak rokok Provinsi Jambi diterapkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Besarnya pajak rokok biasanya dihitung berdasarkan beberapa faktor, seperti jumlah rokok yang diproduksi atau dijual, jenis rokok, dan tarif pajak yang berlaku. Pajak ini juga dapat bervariasi dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi. Pajak rokok di Provinsi Jambi seperti sama halnya dengan pajak rokok di provinsi lainnya, yaitu bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah guna mendukung pembangunan dan program-program lainnya. Selain itu, pajak rokok juga dapat menjadi instrumen pengendalian konsumsi rokok. Seiring dengan kenaikan tarif pajak yang dapat mendorong harga rokok naik dan mempengaruhi permintaan konsumen. Objek pajak rokok ialah produk rokok yang diproduksi, dijual, ataupun didistribusikan. Subjek pajak rokok itu sendiri ialah pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas produksi, penjualan, ataupun distribusi rokok di wilayah provinsi yang terkait. Nah, selanjutnya kita akan membahas mekanisme pemungutan pajak daerah di Provinsi Jambi. Mekanisme pemungutan pajak daerah di Provinsi Jambi dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu penetapan pajak. Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan peraturan daerah atau perda yang mengatur jenis-jenis pajak yang akan dikenakan serta tarifnya. Lalu yang kedua yaitu registrasi wajib pajak. Wajib pajak atau WP atau instansi yang terkena kewajiban membayar pajak harus mendaftarkan diri kepada otoritas perpajakan setempat sebagai wajib pajak dan mendapatkan nomor objek pajak atau disingkat dengan NOP. Yang ketiga yaitu pelaporan dan pembayaran. Wajib pajak melaporkan pendapatan atau transaksi yang relevan dengan jenis pajak provinsi tertentu kepada otoritas perpajakan setempat sesuai dengan ketentuan waktu dan format pelaporan yang ditetapkan. Setelah itu, pembayaran pajak dapat dilakukan baik secara tunai maupun non-tunai. Yang keempat yaitu pengawasan dan penegakan hukum. Otoritas perpajakan di Provinsi Jambi bertugas memantau kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan tentang penghasilannya, serta melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak. Berbeda dengan mekanisme sistem pemungutan pajak Provinsi Jambi berdasarkan jenis-jenisnya, dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pasal 11 dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 berisi tentang aturan-aturan terkait dengan pajak kendaraan bermotor di Indonesia. Penjelasan mengenai setiap ayat dalam pasal ini ialah yang pertama, PKB untuk masa pajak 12 bulan. Ayat 1 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak selama 12 bulan berturut-turut. Masa pajak ini dihitung sejak saat kendaraan bermotor didaftarkan. Lalu yang kedua itu pembayaran PKB dibuka. Ayat 2 menyatakan bahwa PKB harus dibayar secara sekaligus dibuka. Artinya, pembayaran dilakukan pada awal masa pajak. Lalu yang ketiga yaitu restitusi atas PKB yang tidak sampai 12 bulan. Ayat 3 menyebutkan bahwa jika terjadi keadaan kahar atau force majeure yang menyebabkan masa pajak PKB tidak mencapai 12 bulan, maka dapat dilakukan restitusi atau pengembalian atas pajak yang sudah dibayar untuk bagian masa pajak yang belum dilalui. Lalu yang keempat yaitu pembebanan restitusi atas PKB. Ayat 4 menjelaskan bahwa biaya restitusi atas pajak yang sudah dibayarkan, seperti yang diatur pada ayat 3, akan ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Lalu yang kelima yaitu PKB untuk masa pajak kurang dari 12 bulan. Ayat 5 mengatur bahwa jika kewajiban PKB tidak berlangsung selama 12 bulan, maka jumlah pajak yang harus dibayar akan disesuaikan dengan jumlah bulan berjalan. Ini berarti pajak yang harus dibayar akan dikurangi sesuai dengan lamanya kendaraan tersebut terdaftar. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembayaran pajak tersebut. Selanjutnya yaitu mekanisme pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Yang pertama yaitu mengisi formulir permohonan. Lalu yang kedua pemeriksaan fisik kendaraan. Yang ketiga proses BPKB di Ditlantas.
Dan yang keempat yaitu pengambilan nomor antrian, yang kelima loket pendaftaran dan penyerahan formulir, yang keenam pembayaran di kasir, yang ketujuh penyerahan dokumen di loket penyerahan, lalu penyerahan TNKB di workshop TNKB. TNKB adalah singkatan dari tanda nomor kendaraan bermotor. Selanjutnya itu mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang pertama itu wajib pajak melakukan perhitungan sendiri dan membayar pajak sesuai dengan yang telah diperhitungkannya. Yang kedua, sebelum membayarkan pajaknya, wajib pajak harus melaporkan ke bagian akuntansi untuk dibuatkan slip setoran yang digunakan untuk pembayaran pajak. Yang ketiga, wajib pajak melakukan pembayaran di Bank 9 Jambi. Lalu yang keempat, wajib pajak melakukan pembayaran di Bank 9 Jambi. Pihak bank menyerahkan bukti tanda setoran dan surat tanda setoran atas penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ke bagian kas daerah. Yang kelima, kas daerah menerima surat tanda setoran dan bukti tanda setoran dari Bank 9 Jambi dan diserahkan kepada bidang pajak. Yang keenam, yaitu setelah bidang pajak menerima surat tanda setoran, bidang pajak mulai melakukan perhitungan kembali agar tidak terjadi selisih pajak. Yang ketujuh, akan dilakukan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh bagian akuntansi dan pelaporan. Yang ke-8, bagian akuntansi dan pelaporan melakukan pembukuan dan pelaporan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor menggunakan aplikasi atau sistem yang bernama Sistem Informasi Daerah. Dan yang ke-9 yaitu setiap akhir bulan, bidang pajak akan melakukan kegiatan rekonsiliasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan operator SIMDA. Lalu yang keempat itu mekanisme pajak air permukaan. Yang pertama yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi melakukan pendaftaran. Yang kedua, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi akan memeriksa data yang sudah diberikan oleh orang pribadi atau perusahaan yang mendaftar untuk wajib pajak. Lalu yang ketiga yaitu wajib pajak diwajibkan memasang alat pengukur debit air untuk dapat diketahui jumlah pemanfaatan air. Yang keempat, lakukan perhitungan pada jumlah pemanfaatan air. Lalu wajib pajak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dalam SKPD yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah. Dan yang keenam, wajib pajak akan mendapatkan bukti pembayaran dari bendahara. Wajib menyetorkan ke kas daerah paling lama 1 kali 24 jam. Yang diterbitkan dalam bentuk surat tanda setoran. Dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu mekanisme pajak rokok. Wajib pajak rokok menghitung sendiri pajak rokok yang dituangkan dalam SPPR. Wajib pajak rokok membuat SPPR sebanyak 3 rangkap dengan peruntukan sebagai lembar ke-1 untuk wajib pajak rokok, lembar kedua untuk kantor bea cukai, lembar ketiga untuk bank atau pos persepsi. Lalu yang ketiga, wajib pajak rokok menyampaikan SPPR kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan penyampaian CK1. SPPR sebagaimana dimaksud pada yang ketiga, yaitu disebarkan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Lalu yang kelima, format SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pajak provinsi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.